Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh menikmati peribadatan walaupun kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing. Tetapi saya terus berdoa untuk kita semua boleh tetap merasakan sukacita dan kehadiran Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, membuat kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada hari ini adalah Aku percaya, maka aku bersaksi. Aku percaya, maka aku bersaksi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari demi hari berita tentang pandemi COVID-19 terus bergeming di telinga kita. Di grup WhatsApp, di sosial media kita, dan lain-lain tetap terus bergeming di telinga kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berita yang bermunculan itu membuat setiap orang tidak mudah mempercayai sesuatu sebelum ada bukti yang jelas dan akurat. Beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa ada warga Karanganyar yang sudah positif COVID-19. Kemudian orang bertanya-tanya, benarkah berita tersebut? Kemudian tetangga dan keluarganya harus isolasi mandiri. Kemudian ada berita di Kabupaten Karanganyar akan melakukan KLB 14 hari, mulai tanggal 10 sampai tanggal 23 April. Fakta atau hoax? Nah, bagaimana respon orang yang mendengar hal itu? Tidak semua orang mudah mempercayai hal itu sebagai kebenaran. Orang harus mencari kebenaran melalui berita-berita, orang harus bahkan mencari orang yang bisa dipercaya untuk bertanya berita tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita harus berada di dalam situasi tersebut untuk kita harus percaya? Tidak, kita tentu tidak harus bertemu dan kita tidak harus berada di kondisi orang yang terkena COVID-19 itu. Tetapi ketika ada surat keputusan yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Karanganyar dan ada berita-berita dari sumber yang terpercaya, sudah cukup membuat kita percaya bahwa berita yang kita dengar itu adalah sebuah kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus yang kita dengar? Apakah kita menganggapnya sebagai kebenaran atau berita hoax atau berita palsu? Ketika murid-murid dijumpai oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, mereka mempercayai hal itu dan menceritakan kepada orang-orang yang lain, termasuk kepada Thomas. Nah, namun bagaimana respon Thomas pada saat itu? Thomas tidak percaya. Sebelum mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku pada lambungnya, ia tidak akan percaya. Dalam Yohanes 20 ayat 25, apalagi yang mendapatkan kabar kebangkitannya itu adalah wanita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam budaya Yahudi tidak diperhitungkan perkataan seorang wanita. Nah, setelah Thomas melihat, barulah ia percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjumpai Thomas bukan hanya memuaskan kognitifnya, melainkan membangkitkan memorinya dengan berjumpa dengan Allah, dengan para murid. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, justru ini menunjukkan kepada kita bahwa respon iman manusia tidak hanya dari sisi kognitif saja, namun juga sisi afeksi. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Di dalam Yohanes
pasal 20 ayat yang ke-29b mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti-bukti kebangkitan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab dan masih ada banyak lagi yang tidak tercatat di dalam Alkitab, bertujuan untuk menolong manusia mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 29 sampai 31. Injil yang kita baca pada hari ini. Hal ini menunjukkan bagaimana seharusnya penghayatan iman seseorang dalam berelasi dengan Yesus melalui Alkitab. Nah, menolong kita bahwa Alkitab itu bukan sekedar buku sejarah atau dongeng atau cerita yang hanya kita baca. Melainkan Alkitab itu harus dipandang sebagai sesuatu catatan kehidupan yang harus dibaca dengan iman dan penghayatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghayati Alkitab itu? Apakah kita sudah memandang Alkitab itu sebagai sesuatu yang dapat dipercayai dan kita mempercayainya dengan penghayatan iman yang penuh kepada Tuhan Yesus yang adalah kebenaran? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena penghayatan iman akan apa yang tertulis di dalam kitab suci dan pengalaman iman tentang kebangkitan Kristus, maka Rasul Petrus dengan tegas berani memberikan kesaksian sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14a. Petrus bersaksi dengan suara nyaring. Bacaan pertama pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa sikap Petrus yang bersaksi terhadap orang banyak yang menyangka komunitas murid itu sedang mabuk anggur. Ayat yang ke-13 sampai 15. Sanggahan Petrus dinyatakan melalui penjabaran tentang nubuat Nabi Yoel dan kesaksian pengalamannya dan murid-murid yang lain yang hidup bersama Yesus Kristus. Mungkin cerita mengenai Yesus Kristus juga sudah didengar oleh orang-orang dari berbagai sumber. Karena pada masa itu memang banyak beredar cerita mengenai Yesus Kristus dan pelayanannya sampai kematian dan kebangkitannya. Akan tetapi, kesaksian Petrus memiliki nuansa yang berbeda karena dia tidak hanya menceritakan Yesus dari sudut pandang sejarah, melainkan Petrus menceritakan kesaksian Petrus bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah yang kemudian membuat cerita mengenai Yesus Kristus memiliki kuasa ketika Petrus memberikan kesaksian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, merupakan sapaan yang dihayati dengan iman dan pengalaman kehidupan, sehingga memberi hal yang baru, memberi rasa. Kesaksiannya kesaksian yang hidup, bukan sejarah semata, melainkan pengalaman kehidupan Petrus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara itu, melalui kesaksian Petrus, kita juga diajak untuk menghayati iman yang kita hidupi di dalam kehidupan kita.
Iman yang memampukan orang percaya untuk melihat Allah yang berkarya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita menghayati iman kepada Allah di dalam kehidupan yang mungkin di dalam kehidupan kita menganggapnya sesuatu yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada yang sedang menyaksikan video khotbah pada hari ini, di tengah pandemi COVID-19, di negara kita bahkan di seluruh dunia, marilah kita menghayati iman kita kepada Tuhan yang akan membawa pemulihan bagi dunia ini. Dia hadir, memberikan pertolongan dan perjumpaan iman setiap orang-orang yang sedang mencari-cari Dia. Mari bersama kita berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit, yang terbaring sakit karena COVID-19 di setiap rumah sakit, mereka boleh menghayati iman, percaya mereka dengan Tuhan. Dan perjumpaan iman, pengalaman mereka boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan mereka boleh beroleh pertolongan dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, penghayatan iman yang kita rasakan setiap hari itu akan meluapkan sukacita yang tidak terkira. Dan sukacita yang meluap itu tidak hanya kita rasakan sendiri, tetapi juga meluap untuk dirasakan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menemukan peran, kesaksian, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kesaksian yang bukan hanya dari tutur kata kita, tetapi melalui kehidupan iman yang kita sertai dengan penghayatan yang penuh kepada Tuhan. Sehingga kesaksian yang kita beritakan adalah kesaksian yang hidup, kesaksian yang membawa pertobatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua dipanggil untuk mewartakan Injil kepada anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bukan hanya melalui kata-kata pengajaran setiap hari yang diulang-ulang, tetapi melalui teladan kehidupan yang hidup taat kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Klasis Lau Karanganyar di bulan April mengadakan tukar pelayanan pengkhotbah perempuan dalam rangka memperingati Hari Kartini. Karena wabah ini tidak bisa dilakukan di gereja, tetapi di ibadah pada hari ini mari bersama-sama kita diingatkan sebagai para wanita, mari memberi dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga dan lingkungan yang ada di sekitar kita, dan di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terkhusus para wanita, istri-istri, ibu-ibu yang diberi tugas untuk mengelola keuangan di dalam keluarga, yang setiap hari menyiapkan hidangan untuk keluarga. Lebih banyak menemani anak-anak kita di dalam pertumbuhan mereka. Mari kita melakukan setiap pelayanan kita sebagai seorang wanita. Bukan hanya kita lakukan semata-mata sebagai kewajiban, tapi mari kita melakukannya dengan hati yang bersukacita karena Kristus memakai kita untuk mewartakan Injil kepada keluarga kita. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak menganggap
wanita itu hanya sebagai konco wingking. Namun wanita yang berani menegakkan kebenaran, wanita yang melakukan kebenaran Allah, yang patut menjadi teladan bagi lingkungan sekitar kita. Bahkan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang di dalam keluarga kita sedang dalam persoalan-persoalan kehidupan, mungkin Tuhan izinkan persoalan kehidupan yang sedang menghimpit keluarga kita. Mari wanita-wanita terkasih yang Tuhan pilih, mari kita menjadi pendoa bagi keluarga kita. Mari kita berdoa untuk setiap anggota keluarga kita. Ibu-ibu yang terkasih, melalui persoalan kehidupan, mungkin Tuhan izinkan kondisi keluarga kita sedang mengalami kekurangan, sakit, atau ada luka hati. Segala peristiwa sulit yang mungkin bagi kita anggap itu sebagai peristiwa yang sulit. Mari kita terus memandangnya sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk mengolah iman kita, untuk semakin memperkokoh iman kita, untuk menolong kita untuk bersaksi bagi orang lain. Ketika saya sudah lepas dari peristiwa kekurangan, ketika saya sudah selesai dari luka hati itu, peristiwa-peristiwa itu boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita menemukan cara yang kreatif dalam memberitakan kabar keselamatan Allah melalui penghayatan iman kita masing-masing. Selamat bersaksi dengan berani, baik atau tidak baik waktunya. Selamat bersaksi karena pengalaman, percaya, dan penghayatan iman kita kepada Tuhan.